Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alexa Salsabila, perwakilan dari SMA Negeri 1 Suko Kabupaten Mojokerto dalam ajang Cerdas Cermat Pendidikan Karakter SMA Awards 2024. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menjawab 5 soal uraian yang telah diberikan. Soal nomor 1. Pendidikan karakter memiliki manfaat yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan memiliki moral yang baik. Apa saja menurut Anda manfaat yang didapatkan oleh pelajar? Demi mewujudkan generasi yang berkualitas dengan moral yang baik, pendidikan karakter hadir seakan menjadi sebuah solusi. Berbagai manfaat yang didapatkan oleh para pelajar dalam adanya pendidikan karakter, yaitu yang pertama, para pelajar dapat memahami nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial yang tinggi, dan mampu memimpin masyarakat sehingga generasi muda atau pelajar dapat membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Pelajar juga dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka, sehingga pendidikan karakter dapat menjadikan pelajar Indonesia memiliki karakter yang lebih baik. Soal nomor 2. Bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mempertahankan integritas dan moralitas dalam kehidupan mereka? Pendidikan karakter memiliki peran krusial dalam membentuk generasi berkualitas dan beretika. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, pelajar tidak hanya belajar mengenai moral, tetapi juga bagaimana berperilaku baik dalam masyarakat. Hal ini membantu pelajar menjadi individu yang lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga menciptakan suasana sosial yang lebih harmonis. Terdapat beberapa cara bagaimana pendidikan karakter dapat membantu mempertahankan integritas dan moralitas. Yang pertama yaitu dengan membangun fondasi nilai. Pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan juga empati sejak dini. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Yang kedua yaitu membentuk karakter yang kuat. Pendidikan karakter membentuk karakter yang kuat dan tahan akan godaan untuk melakukan hal-hal yang dianggap salah. Individu yang memiliki karakter kuat lebih mampu untuk mempertahankan integritasnya di dalam sebuah situasi yang sulit. Singkatnya, pendidikan karakter ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk membentuk individu yang berintegritas dan bermoral. Dengan pendidikan karakter yang tepat, individu dapat menjalani hidup yang lebih berarti dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dengan demikian, mereka tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, tetapi juga menjadi pribadi yang terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimana pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan hubungan antar individu? Di dalam konteks ini, pendidikan karakter berperan sebagai jembatan yang memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antara individu. Pendidikan karakter berperan penting dalam meningkatkan hubungan individu, karena yang pertama dapat membentuk nilai-nilai positif. Pendidikan karakter menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan juga respek atau menghargai yang penting dalam membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sosial. Melalui pendidikan karakter, individu belajar berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Dan yang ketiga, meningkatkan empati. Pendidikan karakter membantu individu untuk memahami perspektif orang lain, sehingga mereka lebih mampu untuk berempati dan membangun hubungan yang lebih dalam. Dengan menanamkan nilai-nilai positif sejak dini, kita dapat membangun generasi yang lebih baik dan hubungan antar manusia yang lebih harmonis. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Keserhadiran teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, otomatisasi data, dan juga konektivitas virtual tentunya akan membawa dampak yang positif maupun negatif. Menurut Anda, masih relevankah nilai Pancasila sebagai bintang penuntun atau telah diusangkan zaman? Berikan argumen Anda. Tentu saja Pancasila sebagai dasar negara Indonesia masih sangat relevan sebagai bintang penuntun dalam perkembangan teknologi digital saat ini. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Pancasila memiliki kedudukan sebagai pandangan hidup, maka kita harus berpedoman pada Pancasila dalam bertingkah laku di kehidupan. Selain itu, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan juga hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai-nilai universal yang berlaku di mana saja, termasuk dalam dunia digital. Dan apabila kita berpegang teguh terhadap kelima sila tersebut, maka akan memberikan dampak positif dan menjadikan peluang di tengah keserhadiran teknologi.
kecerdasan buatan, big data, hingga otomatisasi dan juga konektivitas digital. Pancasila akan memberikan landasan moral yang kuat dalam pemanfaatan teknologi. Untuk itu, sebagai generasi muda negara Indonesia, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila agar dapat mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat. Dan pertanyaan nomor 5, setiap orang akan ada masanya dan di setiap masa akan ada orangnya. Anda sebagai generasi muda yang 10 sampai dengan 20 tahun lagi akan muncul sebagai generasi penerus. Tentunya, tantangan yang akan kalian hadapi akan lebih berat. Langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk Anda tularkan kepada adik-adik Anda atau junior Anda, sehingga Pancasila tetap menjadi benteng utama untuk menjaga negeri ini seperti yang telah diamanatkan oleh para pendahulu kita? Berikan argumen Anda. Generasi muda memiliki peran penting dalam memastikan Pancasila tetap menjadi benteng utama bagi bangsa kita. Untuk itu, generasi muda dapat mengambil langkah konkret dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam lingkungan sekolah. Memiliki ilmu iman dan takwa, menghormati antar sesama, menghindari aksi bullying atau diskriminasi, dan ikut terlibat dalam organisasi di sekolah maupun diskusi dengan teman sebaya. Selain itu, sebagai generasi muda kita juga dapat melibatkan diri dalam organisasi kemasyarakatan yang mendukung nilai-nilai tersebut dan menggali kebudayaan lokal yang mencerminkan esensi Pancasila. Selain itu, memanfaatkan peluang Pancasila seperti mendorong dialog terbuka tentang isu-isu terkini dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif juga hal yang sangat penting. Dengan menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi, generasi muda tidak hanya sekedar menerapkan Pancasila, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Melalui langkah-langkah inilah, Pancasila akan terus relevan dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.